Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin dosen menyesuaikan, izin memperkenalkan diri. Taruna Madya Raden Muhammad Haikal Yasin, STB 4352, Prodi Manajemen Pemasyarakatan kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai pembinaan di dalam Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak. Lembaga pemasyarakatan merupakan sarana ataupun tempat di mana seorang penjahat ataupun seseorang yang melakukan kejahatan akan mendapatkan pembinaan. Salah satunya apabila anak melakukan suatu kejahatan, maka anak tersebut akan menanggung akibatnya di dalam lembaga pemasyarakatan. Dan lembaga pemasyarakatan mempunyai tugas untuk membina anak tersebut supaya mereka dapat kembali ke lingkungan masyarakat dan juga dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Kejahatan tidak hanya dilakukan oleh seorang dewasa. Anak pun juga bisa melakukan kejahatan. Perbuatan tersebut bisa dikatakan sebagai kenakalan remaja. Kenakalan remaja itu tidak harus sampai menyeret mereka ke dalam penjara ataupun lembaga pemasyarakatan. Tetapi apabila tindakan itu berat seperti halnya pembunuhan, perampokan, pemerkosaan, maka anak itu akan dikenakan sanksi berupa dimasukkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Pada dasarnya, anak melakukan sebuah kejahatan melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor yang sebenarnya mereka tidak memiliki niat untuk berbuat kejahatan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti halnya contohnya faktor ekonomi, pergaulan, dan juga teknologi. Inilah yang dapat membuat anak melakukan kejahatan ataupun mempelajari kejahatan. Khususnya di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak atau LPKA, ada beberapa anak yang berulang-ulang kali melakukan kejahatan. Yang mulanya nakal, akhirnya berbuat jahat. Setelah anak ini menjalani proses di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak, anak itu kembali ke pergaulan yang mengakibatkan dirinya melakukan kejahatan kembali. Dalam pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, pada pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang pembimbingan warga negara binaan pemasyarakatan, dikenal 3 golongan anak didik pemasyarakatan. Yang pertama ada anak pidana. Anak pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan paling lama sampai berumur 18 tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di lembaga pemasyarakatan khusus anak, berdasarkan pasal 61 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, maka anak tersebut harus dipindahkan ke dalam lembaga pemasyarakatan. Yang kedua, anak negara. Anak negara adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk dididik dan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak paling sampai berumur 18 tahun. Status sebagai anak negara sampai berumur 18 tahun, walaupun umurnya melewati batas umur tersebut, anak negara tidak dipindahkan ke dalam lembaga pemasyarakatan seperti halnya anak pidana. Karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Yang terakhir ada anak sipil. Anak sipil adalah anak yang atas permintaan orang tuanya atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di lembaga pemasyarakatan khusus anak. Penempatan anak sipil di lembaga pemasyarakatan khusus anak paling lama sampai berumur 18 tahun saja.
paling lambat 6 bulan lagi bagi mereka yang berumur 14 tahun. Pada lembaga pemasyarakatan khusus anak, pelayanan yang diberikan oleh LPKA kepada anak didik pemasyarakatan ataupun WBP anak terfokus kepada bidang pendidikan dan juga moral. Pelayanan pendidikan merupakan serangkaian kegiatan ataupun aktivitas yang dilakukan oleh sekolah ataupun lembaga untuk memberikan pelayanan kepada peserta didik ataupun masyarakat sebagai pengguna layanan dalam rangka mengembangkan potensi agar memiliki kecerdasan, pengendalian diri, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan di masyarakat. Namun tidak semua narapidana anak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Dalam lembaga pemasyarakatan tersebut tidak didapatkan ruang kelas, perlengkapan belajar, mengajar, dan guru mengajar untuk warga binaan anak-anak. Sehingga hal ini menghambat pembinaan bagi warga binaan anak pemasyarakatan. Sesuai dengan standar operasional prosedur pelaksanaan evaluasi program, yang pertama, menyiapkan laporan hasil kegiatan. Yang kedua, menyiapkan kegiatan rapat evaluasi. Yang ketiga, membuat undangan. Yang keempat, mengundang peserta rapat. Yang kelima, melaksanakan rapat evaluasi. Yang keenam, memberikan disposisi untuk perencanaan kegiatan selanjutnya. Proses pembinaan terhadap warga binaan anak pemasyarakatan dimulai saat pertama kali masuk ke dalam lembaga pemasyarakatan, yang kemudian akan diregistrasi oleh petugas lembaga pemasyarakatan dan akan dicocokkan datanya, lalu ditempatkan di bloknya masing-masing. Selanjutnya dilakukan pembinaan dengan tahapan sebagai berikut. Yang pertama itu tahap awal pembinaan, dilaksanakan 1/3 sampai 1/2 masa pidana. Pada tahap ini dilakukan pengawasan yang sangat ketat ataupun maksimum security. Yang kedua, tahap lanjutan atau asimilasi, dilakukan pada 1/2 sampai 2/3 masa pidana. Tahap ini dilakukan pembinaan di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lembaga pemasyarakatan. Pembinaan dalam lembaga pemasyarakatan untuk warga binaan anak didik pemasyarakatan pada tahap ini akan melanjutkan sekolah, kerja mandiri, kerja pada pihak luar, menjalankan ibadah, bakti sosial, olahraga, cuti, mengunjungi keluarga, dan lain-lain. Pada tahap ini dilakukan pengawasan sudah tidak seperti tahap awal atau medium security. Yang ketiga, tahap akhir atau integritas, dilaksanakan pada 2/3 masa pidana sebagai sampai bebas. Pada tahap ini pengawasan sudah tidak ketat lagi ataupun minimum security. Adapun contoh beberapa pelaksanaan pembinaan yang diberikan kepada warga binaan anak didik pemasyarakatan. Yang pertama, pembinaan kepribadian. Pembinaan kepribadian ini diarahkan untuk membentuk ataupun menciptakan mental dan juga watak warga binaan anak pemasyarakatan agar menjadi manusia yang seutuhnya, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki moral yang tinggi, dan bertanggung jawab kepada diri mereka sendiri. Yang kedua, pembinaan kemandirian. Pembinaan kemandirian ini dilaksanakan dengan maksud untuk dapat membuat narapidana atau warga binaan anak pemasyarakatan memiliki bekal keterampilan yang cukup sehingga apabila setelah bebas nantinya akan diharapkan dapat mampu bersaing dalam melakukan ataupun mencari pekerjaan, dan juga mereka akan menjadi hidup mandiri ketika nantinya sudah bebas nanti. Sekian paparan materi mengenai pelayanan pembinaan anak di lembaga pemasyarakatan khusus anak yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan ataupun kesalahan kata yang sudah saya katakan. Saya Taruna Madya Raden Muhammad Eka Yasin izin undur diri. Terima kasih sudah
menonton dan juga sudah mendengarkan apa yang sudah saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om.